Ibu-ibu, bagaimana kalau kita memilih tema tanaman? Maaf Ibu, saya mau tanya, kenapa Ibu memilih tema tanaman? Lalu bagaimana mengembangkan subtemanya? Karena anak-anak kita kan sedang kita libatkan dalam penanaman bunga mawar di halaman sekolah. Jadi saya rasa menarik bagi anak dan relevan jika kita mengaitkan dengan tema tanaman. Cara mengembangkan temanya seperti ini, saya bagikan Bu. Pengembangan tema tanaman bisa kita bagi menjadi bagian tanaman. Kita jabarkan menjadi akar, batang, daun, bunga, buah. Kemudian tentang jenis tanaman, sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan, perkebunan, pertanian. Kemudian tempat hidup tanaman di pegunungan, di sawah, di ladang, di pantai, di padang pasir. Lalu yang dibutuhkan tanaman misalnya air, udara, pupuk, perawatan, juga tentang penggunaan tanaman untuk manusia, untuk hewan, untuk lingkungan. Terakhir kita bisa membahas tentang tanaman unik seperti bunga trompet atau bunga bangkai. Bagaimana? Maaf Bu, kelihatannya tema yang Ibu katakan tadi masih terlalu luas. Misalnya jenis tanaman sayuran, buah-buahan, dan bunga-bungaan itu masih dapat dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang lebih kecil atau spesifik. Benar yang Ibu katakan, karena itu kita harus mempersempit tema. Seperti tema tanaman itu, kita ambil saja menjadi tema tanaman bunga-bungaan. Kita ambil tentang bunga mawar. Nah, penjabarannya bisa kita lihat sini. Yang kedua Bu, ya, tema bunga mawar bisa kita jabarkan menjadi pertama bagian-bagiannya. Kelopak, daun bunga, tangkai. Kemudian yang kedua tentang ciri-cirinya, tentang harumnya, berduri, bentuk daunnya, kemudian merambat. Lalu warnanya, ketiga, merah, ada merah, kuning, pink, putih. Kemudian tentang perawatan, cara menanam bunga mawar, cara merawat, cara merangkai. Yang kelima tentang manfaat, ya, sebagai hiasan, sebagai hadiah, sebagai sumber makanan serangga, juga sebagai minyak wangi. Gimana? Ini tema dan subtema ini kan sudah kita tentukan ya Bu ya. Selanjutnya apa yang perlu kita kembangkan Bu? Selanjutnya kita tinggal mengidentifikasi kompetensi bidang pengembangan melalui tema bunga mawar. Pada tahap ini kita harus memilih indikator-indikator yang akan kita kembangkan. Ya, caranya bagaimana Ibu? Caranya, kita lihat lembaran yang ketiga ya Bu. Dari tema bunga mawar tadi, kita bisa mengembangkan kognitif, fisik motorik, seni, pengamatan, bahasa, dan perilaku. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan kegiatan dari indikator dan tema. Caranya gimana Bu? Caranya seperti ini, kita ambil salah satu aspek pengembangan yang sudah kita buat. Misalnya kognitif 1, tentang mengelompokkan warna. Kegiatannya mengelompokkan gambar mawar sesuai dengan warnanya. Lalu kognitif 15 tentang angka. Kegiatannya kita hubungkan gambar mawar dengan angka-angkanya. Begitu seterusnya untuk fisik, motorik, seni, pengamatan, bahasa, juga perilaku. Jadi kalau semua indikator sudah kita dapat, kita tinggal menyusun SKM. Nah, betul itu. Caranya adalah dengan membagi indikator pada tiap bidang menjadi 5 hari belajar. Bukankah begitu Bu? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang masing-masing guru membuat SKH. Boleh dengan matriks atau dengan web. Setelah SKM dan SKH selesai disusun, maka kita tinggal melaksanakannya. Kegiatan pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan di TK, baik kelompok A maupun kelompok B.